Berarti total sampai sekarang itu 40 tahun di Europe. Almost 40 years. Almost 40. Ya. Diboyong sama suaminya ke Eropa. Saya berangkat modal dengkul, modal keberanian. Ya. Ajari aja, saya senang jengkol. Makan jengkol. Ya. Cheers. Cici Gillenberg. Gillenberg. Nice. Nice. Thank you for coming. You're welcome. Thank you buat waktunya. Kita mau tahu, ya kan? Kapan sih pertama kali meninggalkan Indonesia? Usia berapa waktu itu? Saya di usia masih 18 tahun. Karena kan Menikah, study? pertama nih, ini pengalaman hidup saya begini. Pertama saya keluar negeri itu dari tahun 1982. Itu saya ke sana ada acara satu sekolah, melanjutkan sekolah lagi. Kayak kembali, kalau di Eropa itu walaupun kita udah dari SMP atau SMA, kita kembali lagi ke basic. Karena harus belajar the language. The country pertama yang saya datangin itu adalah Belanda. Dan kebetulan saya ketemu tunangan saya orang Belanda pertamanya. So pertama kali go to Belanda, Ya, to Holland. itu study. Ya, nah ketemu dan ya study the language ya. Sesudah itu tahun terakhir tahun 8 saya di sana 1982 sampai 87 Di Belanda. di Belanda. Dan menikah dengan orang Belanda. Nope, Nope. but engage. Okay. Oh, engage. Oke. Engage. Gimana kan perasaan kalau di pertama ke luar negeri itu kan? Itu sesuatu untuk saya tuh pertama pas saya datang ke airport itu kaget ya. Kagetnya apa? Kok semuanya bule gitu ya, orang putih gitu kan? Kan di Indonesia kan jarang gitu ya, di Bandung lagi. Saya kaget, wow. Udah gitu kan pas saya pertama datang ke sana tuh lagi winter time, Januari, I still remember. Januari itu winter time, pas lagi dingin-dinginnya. Datang salju. Dan saya dengan bahagianya mencoba menangkap salju gitu ya. Itu spesial memory. Itu kesan pertama Kesan kali. pertama kali. Setelah 7 tahun di Belanda, almost 7 Ya, years, ya. 7 years in Belanda, terus moving ke Saya pulang dulu ke Indonesia. terus udah gitu Dari pergi lagi Indonesia saya ketemu sama orang Swedia. Swedia. Orang Swedia. Di Swedia itu saya langsung menikah tahun 88 menikah. Ya di Swedia lama juga sih. Lama ya. Lama. Katanya pernah tinggal di Jerman. Ya. Setelah dari Swedia, pindah Swedia. ke Nah Jerman. saya nikah sama orang Swedia, cerai sama orang Swedia. Ya. Nah sesudah cerai sama orang Swedia, saya ketemu jodoh orang Jerman. Orang Munich, dari Munich ya. Akhirnya pindah ke Munich. Ya, saya tinggal di Munich 12 tahun. Dan saya menikah 11 tahun. Swedia, Jerman, Belanda, Swedia, Jerman. Ini Yeah. kan 3 bahasa yang berbeda lokalnya kan. Exactly, ya. So you can 3 language. Three Speak language, yes. Okay. And in English too. English to 4. Language. Masih ingat sampai sekarang Belanda, Ya. Swedia. Ya. Swedia of course ya masih ada. Dutch is a klein beetje, Nederland. Deutschland, klein auch ya. Ambition ya. Ambition. Sorry. Swedia ya, bahasa Swedia. Berarti total sampai sekarang itu 40 tahun di Europe. Almost 40 years. Almost 40, ya. Because if we count in the 82, so now is 2020 ya. Jadi ya hampir Dari 3 negara ini, Belanda, Swedia, Jerman, dan sekarang balik lagi ke Swedia karena sekarang udah punya suami orang Swedia. Iya. Kesannya dari 3 negara ini apa? Kalau Belanda itu kesannya kita makanan Indonesia banyak gitu ya. Itu kesannya wow. Jadi saya nggak terlalu miss Indonesia banget ya. Banget. Udah gitu banyak orang Indonesianya juga ya. Di Belanda itu that time already banyak orang Indonesianya yang lahir di Belanda. Bukan asli orang Indonesia tapi yang lahir di Belanda. Orang Indonesia yang lahir di Belanda gitu. Terus
Kalau di Swedia total itu benar-benar Viking ya, karena mereka itu that time itu tahun 88 saya ke Swedia itu tidak banyak orang Asia. Dan makanan pun sedikit untuk saya agak doesn't taste anything ya. But I love the mentality about Sweden. How about Germany? German, I love German because I learn doing a lot of things like adventure. Yeah. 12 years, right? Yes. Living in Germany. Yeah, in Munich. In Munich. Yes, in Munich is a fashion city actually. Yeah. But beautiful view in Munich ya. Jadi punya kesan berbeda dari makanan di Belanda, dari orang-orang gitu kan. Swedia masih sedikit banget orang Asia di sana. Jerman juga punya. Jerman orangnya tuh ya disiplin banget ya kalau Jerman itu ya, kayak very direct. Tapi banyak orang Asianya orang Thailand di Jerman itu banyak. Yang nggak disukain dari Europe. I know Makci ini suka banget tinggal di sana ya nggak sih? Ada nggak yang nggak disukain? Semua negara saya suka. Maaf, makanya saya munafik nggak? Saya suka semuanya dengan keperbedaan itu ya, suka semuanya. Karena saya pelajari okay. itu. Selama saya tinggal di Eropa itu saya pelajari setiap negara. Oh, mentalitinya gini. Kulturnya begini. Di Jerman begini. Orang-orangnya. Ya. Okay. Tapi untuk Makci ya di seluruh negara memang sih ada sih yang sedikit kekurangannya kayak ada kultur shock nggak dari Belanda Swedia ke Jerman tuh ada kultur shock. Oh ya. Ada kultur shocknya kayak di Belanda kalau kita jalan-jalan nih kita kan nggak tahu ya jalan-jalan ke Sedek di Amsterdam tuh red light ya. Saya kaget kan saya belum pernah ngelihat kayak gituan di Indonesia. Oke. Nah, untuk saya kan agak oh my god, it's aquarium. Itu shocknya. Terus masalah drug juga ya. Di Belanda itu benar-benar bebas. Ya. I know that. Tapi kalau ke Swedia nggak beda lagi. Beda lagi. Swedia nggak seperti di Belanda. Swedia lebih konservatif. Pertamanya saya pindah ke Swedia. Nah, saya nikah sama orang Swedia. Temannya datang. Nah, saya nyium pipi kiri pipi kanan sama suamiku cemburu. Saya kan nggak ngerti kan, saya pikir di Swedia juga sama. Pertama itu kan saya nggak tahu kan. Jadi kalau salam di Swedia itu gimana? Ya cuman hey gitu aja, hey. Nggak. Mereka tuh decent banget ya. Orang Swedia tuh tidak seperti orang Belanda ya. Keramahannya Belanda lebih fine, warm ya kayak Indonesia lah gimana. Tapi kalau di Swedia lain lagi. Kalau Swedia itu cuman hey. Udah gitu kalau ketemu tuh hey, tapi mereka orangnya ramah juga. Dan satu saya menyukain Belanda, mereka bahasa Inggrisnya bagus, dan Swedia juga sama bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Jadi saya bisa komunikasi sama pakai bahasa Inggris walaupun saya tidak 100% menguasai bahasa Belanda. Tapi saya bisa menguasai bahasa Inggris dan bisa komunikasi sama bahasa Inggris gitu ya. Sama di Swedia juga gitu. Kalau Jerman? Jerman, my God, it's really difficult ya. Kita harus pakai bahasa Jerman karena nonton TV aja didub pakai bahasa Jerman. Jadi apapun harus pakai bahasa Jerman. Ke museum saja saya bawa turis dari Swedia ke museum. Mamma mia, itu orang museum itu yang kerja museum nggak bisa bahasa Inggris. Ya, harus bahasa Jerman. Tuh saya bilang gini, tidak semua turis bisa ngerti bahasa Jerman. Saya gituin. Tapi memang udah nyampe sana dipaksa untuk bisa bahasa Jerman. Iya, dipaksa. Jadi kan soal kayak kita ke Prancis juga sama. Tadi kan cerita bahwa di Belanda itu kan ada kultur shock yang maksudnya bebas, marijuananya, orang-orangnya. Nah, kalau di Jerman dan Swedia orang-orangnya seperti apa? Pertama kita ambil Swedia dulu aja ya. Yeah. Swedia orangnya itu tidak bebas. Jadi kayak kalau kita ketemu tuh decent aja ya. Terus kalau kita berpakaian seksi, cewek-cewek Swedia pada ngiri. Iya. Jadi lebih notabene lebih sopan ya. Iya. Jadi mereka tuh keluar tuh sebetulnya dulu tuh orang Swedia tuh untuk saya
unpassion dulunya. Ya, kalau pertama saya kan ke sana orang-orang cuma pakai keluar tuh kerja pakai jin, ke makan malam pakai jin, terus keluar ke clubbing pakai jin gitu. Jadi orangnya tuh sederhana gitu, mau kaya mau miskin, tapi di Swedia itu semuanya rata. Nah perbedaannya itu Swedia itu kenapa saya menyukai orang Swedia, mental Swedia, karena semuanya tuh sama rata, tidak dibandingkan. Kalau di Belanda ada perbedaannya kayak di Indonesia, di Jerman pun sama gitu. Orang kaya. Tapi di Jerman tuh yang saya tahu kan ada satu beach, pantai yang bisa bugil ya. Iya, itu bukan di pantai aja. Itu di Beer Garden, English Garden itu di Munchen ada, itu naked ya. Jadi saya juga ke situ. Jadi ada ininya, bedanya itu di Swedia itu begitu loh. Gak boleh kita kayak gimana. Jadi benar-benar Swedia itu konservatif. Kalau perbedaan dengan Indonesia, ada perbedaan yang signifikan nggak sama Indonesia? Dari Europe aja udah jelas perbedaannya berbeda ya. Dan perasaan pas datang ke Indonesia lagi gimana sih? Cara disiplin. Ya. Time. Banyak orang Indonesia itu jam karet. Kalau saya tuh udah belajar itu disiplin untuk time, pertemuan kayak bisnis, pertemuan kita harus benar-benar in time. Kalau jam 3 datang sebelum jam 3 ya? Sebelum jam 3 saya tuh udah standby. Karena apa? Karena kita harus respect sama waktu. Kalau Anda tidak merespek waktu dan Anda tidak merespek diri kamu sendiri, itu. Saya punya prinsip gitu kan. Jadi pas datang ke Indonesia janjian sama orang ngaret semua. Oh iya, wah my god, saya bilang ini gimana sih, kapan jadi majunya dong gitu kan. Karena saya udah hidup terbiasa dengan disiplin. Nah itu, saya ke luar negeri itu saya banyak belajar. Dari kedisiplinannya dan segala macam, dari language ya. Pokoknya saya ambil sedikit demi sedikit yang baiknya, positifnya gitu kan. Dan saya memang ya karena bapak saya orang militeri ya, ex-militeri. Ya saya juga kan dari kecilnya juga udah dididik disiplin. Makanya jadi untuk saya no problem gitu kan. Apalagi saya hobinya adventure ya gitu. Makci teh balik lagi ke Indonesia 2 tahun yang lalu kan? 2 tahun yang lalu 2000. Actually saya datang ke sini dari 2016 tapi 16. Saya masih pulang pergi 6 bulan di sini. Balik ke sana. Sampai sekarang pun juga gitu. Kenapa memutuskan balik ke Indonesia? Karena suamiku tuh dia cinta banget Indonesia. Suami yang sekarang Swedia kan? Swedia, iya itu yang Gillenberg itu, Fredrik. Karena dia cinta banget Indonesia, kulturnya, orang-orangnya. Jadi ya namanya suami, ya saya ikutin dia dong. Ya enggak? Dan saya sendiri orang Indonesia. Sebetulnya saya tuh bertolak belakang. Karena apa? Saya cuaca sudah cocok di Eropa. Cuaca sedang dingin. Kata orang-orang dingin, tapi untuk saya mah tidur pun saya harus pakai AC tetap gitu kan. Berarti nggak bisa tinggal di Jakarta, Bandung. Oh my god, saya berapa kali saya diundang ke Jakarta, Bekasi, no thank you saya bilang. Bukannya saya tidak ini, saya terus terang saya harus bilang saya nggak kuat sama panas, udara panas gitu. Makci usia boleh nggak sih tahu? Wih, umur saya tuh berapa ya? 57 tahun, baru kemarin ulang tahun saya. Wow. Udah keliling kemana-mana ya. Pengalaman hidup ya. Pengalaman hidupnya luar biasa. Saya itu ke Eropa tuh bukan kayak kebanyakan orang Indonesia yang diboyong sama suaminya ke Eropa. Saya berangkat modal dengkul, modal keberanian ya. Without money, nothing ya. Jadi kamu without money? Maksud saya tuh yang penting saya punya tiket. Nah, saya ada keberanian karena saya ada yang tuju kan di sana. Jadi saya udah percaya gitu kan. Jadi saya tuh bahasa Inggris saya pun masih pas-pasan gitu. Pada waktu itu. Saya masih ingat saya pakai pesawatnya Singapore Island. Dan saya tuh pertama kali loh saya pergi ya bingung juga sih. Ya enggak, bahasa Inggris saya belepotan. Tapi karena keberanian dan saya self confidence saya kuat. Dan kita mempunyai strong personality. Benar-benar jiwa pertualangan mau keluar. Iya, dari saya mau keluar. Memang saya cita-cita saya tuh dari kecil. Saya ingin pergi dari Indonesia. Pokoknya pengen seluruh dunia saya pengen kelilingi. Saya pengen tahu. Berarti Makci tuh
paspornya masih Indonesia. Indonesia dong, saya tidak mau ganti. Hmm. Karena saya masih pecinta Indonesia. Kalau saya pensiunkan, saya pengen di Indonesia. Untuk orang-orang yang baru datang mau pergi ke Europe gitu, jangan dulu dreaming yang enggak dulu deh. Jadi kita harus pelajari segala kultur, karena kalau nggak kuat bisa you lose your mentality. Jadinya maksudnya bisa depressed. Kalau saya adalah orang Indonesia dan saya ajarkan ke semua bekas mantan-mantan saya ajarin tentang saya adalah orang Indonesia. Walaupun saya jadi ditekankan budaya Indonesia. Harus belajar budaya Indonesia kayak gini. Dan kita harus ajarkan ke suami kita. Apa sih yang perlu diajarin? Ajarinnya ya tentang kehidupan kita gimana, sebiasanya gimana. Kalau kita suka makan jengkol, ya ajari aja. Saya senang jengkol. Ya. Dia mau terima atau enggaknya, terus saya suka makan ikan asin walaupun itu suami bawa asin, you accept it. Merit itu jangan hanya yes you have to marry me, dan tapi nggak accept untuk apa. Itu. How about the money? Karena gue tahu orang Europe tuh masing-masing. Iya. Spesial Swedia. Jadi hidup saya tuh orangnya, saya self standing sih ya. Jadi saya bukan orang begini sama suami, tidak. Sebisa mungkin saya kerja sebisa saya gitu. Kecuali kalau saya sudah tidak bisa, baru saya berani minta sama suami. Karena saya udah biasa ya mandiri. Ya saya punya dulu di Jerman juga, saya pernah punya restoran gitu ya. Dan di Swedia juga saya juga punya perusahaan sama suami saya. Jadi kalau kita punya uang ya masing-masing, tapi ya suami juga harus bayar apa dan saya pun harus bayar apa gitu kan. Jadi ya we have to take and give gitu. Jadi kita yang menikah dengan orang luar tetap harus bekerja ya. Iya. Jadi jangan kayak gini. Karena kita orang Indonesia, jangan dibiasakan. Kita harus gimana seharusnya mandiri itu, jangan tergantungkan laki-laki gitu ya. Banyak komunitasnya yang menikah sama orang luar. Banyak di Swedia, banyak di Jerman juga banyak. Kayak saya di Swedia, saya ikutan Dharma Wanita sama orang-orang embassy. Karena embassy Indonesia di Swedia itu the best untuk saya. Selama saya keliling seluruh Eropa, Indonesia Ambassador. Apa the best ya? Mereka friendly, merangkul ke masyarakat rakyat Indonesia. Kalau di Jerman, untuk saya perhatikan ya, mereka lebih up. Karena mungkin kebiasaannya ya orang di sana begitu, jadi orang Indonesia pun ngikutin gitu ya. Kayak keramat tamahannya itu Swedia is the best. Kenapa saya suka Swedia? Dan mentalitas semuanya rata, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Itu saya suka. Rumahnya juga hampir rata ya sama gitu. Iya. Tadi kan pesan untuk orang yang menikah ya, anak-anak muda yang mau pindah ke sana study atau untuk study holiday. Ya, kalau untuk study ya coba belajar benar-benar, ikutin peraturan sana, disiplin ya. Coba pelajari mentality mereka juga. Itu bagus ya. Dan jangan terlalu banyak bergabung sama orang Indonesianya, sekali-kali aja, karena kalau mereka mau belajar nih, ikutin apa, karena mau bahasanya kayak jadi kita jadi lebih pintar lah. Gitu. Kalau kita masih sama orang Indonesia tetap, jadi otak kita tetap aja mentalnya di situ, ya kan? Maaf kata. Kalau kita jadi mau harus berbaur lah ya. Berbaur ya. Karena kita mencari pengalaman itu bukan dari orang Indonesia aja. Untuk balik ke Indonesia dan membangun Indonesia lebih itu, baik. Iya, itu. Jadi lebih baik belajar gitu. Waktu pindah ke sana tuh lulus SMA banget berarti ya, 18-19 tuh. SMP saya SMA kan nggak tamat. Karena saya kan tukang bolos. Saya kan tukang naik gunung. Jadi waktu itu bahasa Inggris belajar dari mana? Kebetulan kakak ipar saya tuh dia bahasa Inggrisnya pintar. Saya belajar dari kakak ipar dan dari pacar saya yang pertama orang Belanda. Saya belajar banyak. Jadi kalau saya salah diajari. Gitu. Sampai saya belajar memasak itu saya di Belanda, di Swedia, karena saya belum begitu bisa masak ya. Karena Swedia saya makan tuh harus ke restoran, lama-lama boring ya, bosen dong itunya, taste-nya cuman garam merica itu, rasanya kayak gimana gitu tuh. Jadi nggak pernah sekolah masak, buka restoran itu nggak pernah sekolah masak. No. Wow. Pertama itu saya belajar masak itu saya masih ingat, suami saya kan si Stefan Juval itu dia tidak suka pedas ya. Saya bikin kari ayam ceritanya nih.
Dan pedas kan? Iya, segala masukin, bro. Pokoknya saya dengan so ini ya. Oh, enak nih makanan. Iya, so confident ya pelajari aja segala masuk, brak. Saya cobain gitu ya. He tried, terus udah dicoba. Oh my god, pedas katanya. Oh, nggak enak? No, katanya enak. Jadi dia nelan sambil kepedesan air susu aja ya, dia minum susu banyak. Udah gitu, tak kebetulan ada banyak teman-temannya. Mereka bilang yang bikin motivation itu dari teman-temannya mereka. Wah enak. Nah dari situ dan teman orang Indonesia pun juga bilang enak katanya Maci. Dari situ saya mulai aktif belajar masak. Jadi saya masak itu mempunyai my own resep lah gitu ya. Jadi passionnya sendiri ya. Iya passion sendiri, saya tidak belajar ini. Nah akhirnya saya lebih baik sekolah masak aja gitu kan. Kalau waktu di Belanda kan saya belajar bahasa. Jadi sekolah masaknya di mana? Jerman? Nih, Swedia. Oh, oke. Tapi guru saya orang Jerman. Oh. Itu, saya punya guru saya. Maci punya pertanyaan nggak buat Rere? Oh yes. Cheers Dan. Cheers. Waren Sie schon mal in Deutschland? I don't know. Pernah datang ke Swedia? Belum. Ke Jerman. Ke Jerman, sorry, yes. You have done. Sudah pernah belum? Pernah setiap tahun ya. Oke, every year. Okay. Wie lang bist du verheiratet? How long have you been married? Oke, I've been married 7 tahun bulan 7 ini. years. Magst du das Land? Apakah Anda menyukai negara Deutschland? Yeah, ambition. Okay, because you are not living there, so you don't know yet. Yeah. Wie lang bist du gebleiben in Deutschland? Berapa lama tinggal di Deutschland ya kan? Is Yeah, it? 1 year visiting 2 time in Okay. 1 month. Just a month. Yeah, Just a month, but 2 times. Yeah. Wo wohnst du in Deutschland? Di Berlin. Berlin. Sejam dari Berlin, yaitu Frankfurt Oder. Frankfurt Oder. Frankfurt kecil, kota kecil ya. Kalau ada Frankfurt Main itu yang gede, ini Frankfurt Oder. Maci punya pesan nggak sih sebelum kita tutup? Ya pesen Buat anak-anak muda ya kan. Ini 40 tahun petualangan abis. Wow, 18 tahun udah pindah ke Europe. Jadi ya pesan saya dari saya sih ini aja, belajar apa yang ya kalau Anda ada di Eropa, belajar apa yang tidak pernah Anda pelajari di Indonesia. Jadi buat anak-anak muda yang pasti dimanapun berada, mau sekolah dimanapun juga. pelajari kulturnya ya nggak sih, berbaur dengan orang-orang lokalnya ya nggak sih. Dan bahasa itu ya. karena biar masuk. Kalau nggak mau dikucilkan, bahasa itu harus benar-benar pelajari. Ya nggak kayak saya ya nggak sih bisa. Nggak, soalnya itu penting loh. Ya. Kalau nggak kita merasa dikucilkan, kasihan kan? Ya nggak? Ya benar. Padahal mereka kalau udah ngerti, mereka enjoy untuk bicara juga. Maci, boleh nggak sih tutup YouTube-nya pakai bahasa Swedia? Hej, för alla om tittar på mig. Så jag pratar om min själ, om jag har varit i Sverige, alla Europa. Hoppas att ni skriv, säg tumma och subscribe och share. Okej, tack så mycket för alla och tusen tack. Dankeschön. Dankjewel. Vielen Dank. Terima kasih. Thank you. Hey, Maci.